Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang cukup menarik ya, dikarenakan menurut gue hal ini agak beda ya, dan bisa jadi perbandingan buat kalian yang mau fokus di role ini, yaitu role infantry jelasnya. Oke, biar nggak begitu lama, mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi di sini gue bakalan bahas soal kalian yang memilih role infantry. Seperti sebelumnya yang sudah gue jelaskan, di role infantry hero-heronya itu yang grade legendary lumayan banyak ya. Apalagi ditambah dengan adanya hero-hero collapse. Contohnya ada si Harald, ada si Rolo. Nah, itu ya. Dan juga hero yang lainnya itu bisa dari Obat, bisa dari Jens, bisa juga dari Bjorn, dan dari season 2 ada juga Lagertha. Dan kemarin gue sudah bahas semua hero-nya, dan ketinggalan Lagertha, dan nanti kedepannya itu ada si Margit ya, di season 3 nya itu Margit. Dan Lagertha serta Margit ini cara dapetinnya agak beda kawan gitu. Jadi Lagertha itu kita bisa mendapatkan Lagertha itu dari yang namanya event Eternal Will. Dan event Eternal Will ini kalian memiliki syarat untuk masuk ke peringkat dan mengklaim hadiahnya, yaitu adalah kalau misalkan kalian ada di peringkat seperti ini, untuk mengklaim kalian butuh minimal skor 30 ya. Di sini bisa lihat minimal skor 30 atau kalian memiliki 30 eternal ini. Ya, 30 eternal heart. Dan kalian bisa membelinya dengan cara top up kalau misalkan kalian ingin, atau dengan cara yang lain, bebas. Intinya kalau pakai cara top up ya silakan, biaya top upnya tinggal diurut sendiri aja. Dan kalau misalkan enggak ya pakai hadiah dari event dari KPK itu sendiri. Jadi dari KPK itu sendiri menyediakan event-event yang memberikan kalian eternal stone ini, eternal crystal ya. Dan dari eventnya sendiri, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan itu, contohnya kayak gini, itu dapat eternal heart juga ya, dan banyak caranya. Dan kali ini memang salah satu untuk cara mendapatkan Lagertha di waktu KVK. Tapi nanti setelah KVK selesai, kalian bisa mendapatkan Lagertha dari yang namanya Summon Expedition. Summon Expedition itu memerlukan yang namanya item khusus, dan item khususnya after KVK 3 itu bentuknya kayak gini. Nah, ini namanya Summon Expedition Token ya. Dan kalian bisa dapatkan itu dari toko War Merit ya, dengan cara menukar batu valor ini dengan 15.000 merit menjadi sebuah token. Ini aturan dari KVK 2. Tapi nanti di KVK 3 bakalan berbeda aturan. Begitupun dengan Eternal Heart. Jadi Eternal Heart di sini ya, itu sepengetahuan gua nggak bakalan hangus. Jadi nanti kalian bisa menggunakan Eternal Heart ini untuk
hero di KVK3. Ingat ya, gunanya untuk ngeklaim aja. Kalian jangan berpikir untuk mendapatkan semua shardnya hero Lagertha atau Margit itu murni dari event ini, tapi sekedar mengunlock. Karena kalau untuk mendapatkan event ini dan kalian menduduki peringkat itu biayanya nggak kecil kawan, itu pasti ngabisin beberapa ratus untuk sekedar mengejar yang namanya beberapa shard Lagertha saja. Dan itu menurut gua untuk kalian yang free to play jelas tidak worth it banget ya. Tapi kalau sekedar untuk mengklaim atau mengunlock hero-nya ya itu nggak masalah. Dan ini yang menjadi kesulitan dari kalian yang menggunakan role infantry, karena ternyata 2 season infantry kalian, Margit dan Lagertha, itu mendapatkan dari sini. Dan otomatis kalian harus lebih rajin lagi untuk mendapatkan yang namanya universal shard, karena itu saja yang bisa membantu kalian untuk mengawakeningkan secara pasti. Tapi kalau misalkan kalian punya uang lebih ya silahkan saja kalian spend saja di sini. Dan ini yang gua maksud dengan role infantry itu ternyata pada akhirnya berat juga. Ya sebenarnya nggak begitu berat sih, yang penting kalian mau untuk fokus, kalian mau bermanajemen, kalian mau istilahnya menambung shard universal, ya bisa aja awakening gitu, cuman butuh waktu sedikit lama aja. Tapi itu lebih baik daripada kalian tidak berproses. Kalau tidak di planning kan kebanyakan gak bakalan awakening sih menurut gua gitu. Jadi untuk yang pertama seperti yang di video gua yang itu atau yang ini nih tabelnya, itu kalian fokus saja ke hero season 1-nya yang itu dulu gitu ya. Nanti hero season 2-nya atau season 3-nya nanti kita pertimbangkan apakah ini layak untuk kalian kumpulkan dan dapatkan atau tidak. Yang jelas aturan mainnya di game ini yaitu shard universal disesuaikan dengan hero-nya. Jadi kalau season 2 berarti cocok untuk hero season 2. Bisa juga digunakan untuk season 1. Dan hero season 2 itu nggak bisa pakai shard season 1 ya. Jadi gunakan shard sesuai dengan season dari hero yang akan kalian ambil. Itu masukan dari gua. Dan apakah gua dapat Lagertha ini dari Eternal Will atau Expedition, atau nanti bakalan ada di biasa Wheel of Fortune? Enggak, semuanya cobannya enggak, gua nggak dapat dari situ. Dan gua dapatnya Lagertha itu dari event Vikings ya, event Viking atau event Collapse ini. Dengan cara kalian cukup memenuhi monumen. Di sini target selanjutnya gua adalah si Rolo. Jadi gue pengen dapetin skinnya Rolo di sebelum ini berapa hari, 10 hari lagi berakhir, dan gue pengen dapetin skinnya Rolo. Dan karena gue juga dapat Lagertha dari sini, contohnya seperti di sini. Di sini kalian bisa lihat ya bahwasanya ini awal gue ngeklaim hero Lagertha yang berupa skin. Dari awalnya skin ini gua klaim dan akhirnya gua mengunlock hero nya. Dan itulah sebabnya ketika kita mendapatkan skinnya otomatis kita dapat hero nya ya. Bukan berarti kita dapat skinnya kita nggak bisa pakai, enggak, tapi kita dapat skinnya dan kita langsung istilahnya itu ya langsung kita pakai gitu, karena hero nya juga unlock. Dan ini memungkinkan buat kalian yang ingin punya Ragnar ya, Ragnar secara free to play ya, udah kumpulin yang namanya shardnya saja atau kumpulin aja monumennya gitu. Nanti kalian bisa untuk mendapatkan skin Ragnar plus Ragnar itu sendiri, kan lumayan buat nakut-nakutin di bagian apa istilahnya, di bagian fotonya. Foto yang gue maksud itu adalah
di profil ini lumayan kalian punya Ragnar gitu ya. Padahal mah dapatnya gratisan, cukup kerjasama, dan juga skinnya juga lumayan bagus juga kok. Jadi lumayan ngelihat Ragnar yang gondrong pertama langsung dicukur kan gitu ya. Kayak gitu baru kalian bisa dapatkan. Dan sebenarnya kalau misalkan ada yang bertanya apakah benar itu free to play atau enggak, ya gampang aja sih ya. Kalau di event Vikings ini kan, kalau kalian nanti di ini real ada quest pencapaian ya, di sini kalian bisa lihat hadiah dari top up. Nah kalau kalian top up sekali ya kalian bakalan keisi ini dalam prosesnya, perjalanannya gitu ya, sampai akhirnya kalian nanti tahu mana yang emang nggak modal ketika event ini, mana yang bermodal, karena pasti kelihatan dari total di sininya kayak gitu. Dan event ini sebenarnya bagaimana cara kalian bekerja sama dengan orang-orang yang ada di tribe kalian. Ya bebas kalian chat-chat aja, utamanya orang-orang yang sudah menyelesaikan event ini, yang sudah dapat skin ini ya. Yang sudah dapat skin ini kalian bisa lobby tuh, tanyakan punya nggak untuk shard monomer ini, nanti kalian tuker gitu. Karena gue juga pakai cara itu juga, karena kalau misalkan nggak pakai kayak gitu ya lama guys gitu. Contoh gue di sini kalau menggunakan cara itu, gue ke ini dia, karena dia juga sudah selesai, jadi gue tanya kan untuk regal dia punya ada nggak shardnya, kata dia punya 7 dan 13. Ya udah gue minta tuker aja, nanti gue kasih 5 gold gitu, 5 juta gold. Ya intinya gimana kalian bernegosiasi saja, kiranya kalian bisa mendapatkan skinnya kan lumayan gitu ya, buat nakut-nakutin aja gitu. Oke, itu udah sedikit ngalur ngidul malah ke Viking guys. Maka kita langsung aja review hero Lagertha buat kalian yang role infantry ya. Nah kalau di hero Lagertha ini kalian bisa lihat seperti biasa, gue bakalan review dari talentnya dulu ya, biar lengkap aja gitu. Jadi kalau di sini talentnya itu ada peningkatan damage bleed, berarti emang Lagertha ini ada kekhususan sendiri, dia pasti menyebabkan luka bleed ke musuhnya seperti itu. Dan di skill talentnya yang kedua itu adalah ketika trup dikerahkan menyerang. Jadi ketika trup yang dipimpin Lagertha ini menggunakan serangan dasar, itu ada peluang 20% menyebabkan bleed ya, padahal sebenarnya kan dia udah 100% kena bleed gitu ya, tapi di sini ada peluang lagi untuk tambahan bleed. Sebenarnya menurut gua sih nggak perlu banget sih, tidak apa-apa lah. Dan itu memberikan damage lanjutan lagi. Sebenarnya di skill pertamanya Lagertha itu udah ada, jadi ini kayak di buff aja kali ya istilahnya. Skill pertama di buff lagi serangannya dengan syarat bleed itu sendiri. Terus di bagian yang ketiga, di sini jika target terkena slow ada peluang 50% untuk direct damage lagi ya, atau istilahnya faktor damage langsungnya lagi. Dan seperti biasa namanya infantry itu adalah basic attacker atau serangan dasar. Jadi emang serangan dasarnya itu yang lebih sakit ya. Kalau misalkan PK kan counter attacknya yang lebih sakit. Kalau untuk infantry yang lebih sakit itu adalah serangan dasarnya. Sedangkan kalau untuk archer itu skillnya yang sakit sih rata-rata. Yang gua pahami untuk saat ini seperti itu ya. Dan di sini kita lihat ada terkena slow, makanya kalau gue bilang ini juga cocok untuk digabungkan dengan Bejon atau dengan Harald, karena dua-duanya itu juga ada yang namanya bagian slow menu slow. Atau kalau misalkan kalian nggak mau pakai hero Harald atau Bejon, kalian bisa lihat ketika menyerang bareng-bareng pasti ada lah yang menggunakan hero Bejon, karena hero Bejon itu bagus. Jadi pasti ada well yang menggunakan
menggunakan hero itu, ya kalian tinggal gebuk aja, dapat dah tuh kegunaan dari skill ketiga Lagertha. Kalau untuk skillnya Lagertha sendiri, skill pertamanya itu kita langsung cek di bagian awakeningnya, karena awakening itu adalah peningkatan dari skill pertama. Di sini di bagian awakeningnya kita bakalan memberikan damage langsung kepada satu target ya. Jadi langsung faktor damage-nya itu 150 1500 ke target. Ini single target atau bukan gue kurang tahu karena nggak ada penjelasan lebih jelasnya. Tapi kalau cuma target doang, kita lihat dari nanti arah serangannya. Kalau emang cuma satu, ya berarti cuma satu aja gitu ya. Dan itu pasti menimbulkan bleed ya, tuh di sini udah pasti menimbulkan bleed dengan faktor damage sebesar 150 selama 3 detik. Dan juga memiliki kesempatan 100%, berarti pasti ya, itu mendapatkan yang namanya faktor shield 800 selama 3 detik. Dan di sini di skill keduanya, saat trup dikerahkan melakukan serangan dasar berpeluang 20% memberikan 1 kali damage langsung. Jika target terkena bleed, maka damage-nya ditingkatkan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya skill keduanya itu sama dengan skill kedua di talent. Istilahnya kayak meningkatkan. Jadi di sini full ya. Serangan Lagertha itu bisa sakit disebabkan karena skill 1 sinkronisasinya dengan skill 2 dan sinkronisasi lagi dengan skill talent yang tadi yang ada di dalamnya. Jadi skill 2 dan skill 3 talentnya juga mendukung ke semua direct damage-nya. Itu yang menyebabkan Lagertha sebagai shield dia ada, dan untuk serangan juga ada. Istilahnya untuk bertahan dan menyerang dia cukup bagus. Dan itu juga sebabnya kenapa banyak yang menggunakan Lagertha. Dan untuk urutan skillnya, skill copot masang ya alias skill decknya itu bebas ya, gimana kalian cocoknya aja. Karena dari sebelumnya juga gue udah pernah comparein beberapa skill infantry yang sekiranya mungkin cocok buat kalian ya. Dan untuk kapabilitasnya gue saranin ya, dia kalau untuk mix atau teman pairingnya, teman dalam satu spotnya, yang lebih bagus ditaruh ke hero-hero yang ada efek slow. Contoh ya tadi bisa dari Bejon atau bisa dari Harald. Dan kalau pengen yang sama-sama awakening, berarti kita Bejon dan si Lagertha ini sama-sama awakening, dan itu udah bagus banget. Dan kalian menggunakan itu di KVK3 itu udah cukup bagus. Ingat ya, namanya free to play, kalian perlu sabar. Kalau nggak sabar silahkan kalian top apa aja, apalagi untuk hero roll infantry. Dan untuk tambahan skill yang menurut gua layak untuk kalian investasikan, itu ada yang bertanya ke gua soal 2 skill ini, tapi nanti terserah kalian karena sebelumnya gua belum dapat ya, tapi sekarang gua udah dapat. Itu adalah skill silencer. Silencer ini bagus nggak bang? Nah, skill silencer ini menurut gua bagus, dan kalian bisa gunakan ini ke tadi si Lagertha juga cocok kok, karena di sini dia memberikan ketika dikerahkan menerima serangan dasar ya, tuh ketika dia menerima serangan dasar ada peluang untuk menggunakan faktor damage plus silent. Silent itu apa? Efek dimana kita tidak bisa menggunakan skill. Jadi kalau misalkan hero lawan kena silent, dia nggak bakalan bisa menggunakan skillnya. Jadi skillnya secara otomatis disegel kayak gitu. Itu kehebatan dari skill silencer ini. Dan di sini karena dia tipenya serangan dasar atau penerimaan serangan dasar, ini juga cocok untuk digunakan ke Lagertha. Karena Lagertha tadi kan ada faktor shieldnya, jadi sambil kena faktor shield dia dikeroyok dan sebagainya, ya masih aman-aman aja.
seperti yang gue pernah jelaskan bahwasanya kalau ada yang tulisan trim kayak gini terus menerima serangan dasar, berarti dia bakalan sering aktif ketika dia dikeroyok kayak gitu. Terus skill yang satunya lagi yang suka ditanyakan ke gue juga itu adalah skill breaking fire. Breaking fire ini bagus atau tidak? Ya tergantung penggunaan kalian. Dan menurut gue kalau misalkan kalian gunakan ke hero infantry ya bagus-bagus aja gitu. Karena di sini setiap 10 detik atau istilahnya 10 babak pertarungan kalau dari laporan ya, itu menghapuskan efek debuff yang ada di troops kalian beserta meningkatkan damage yang diberikan sebesar sekian. Kenapa gue gak nyebutin ini? Karena ini masih level bintang 1 dan juga masih level 2. Nanti kalau dimaksimalin ya beda dong sebenarnya ya. Dan juga kurangi damage counter yang mereka terima sebesar sekian. Jadi di sini ada probabilitas 100% untuk yang tadi meningkatkan damage dan juga kurangi damage counter. Dan di sini ada kata-kata tingkatkan damage ya. Tingkatkan damage ini tidak berlaku untuk serangan dasar saja. Jadi namanya universal, tingkatkan damage berarti damage skill juga ditingkatkan. Makanya kalau untuk breaking fire dan tipenya command kayak gini, kalian bisa gunakan selain untuk ke hero infantry juga bisa ke hero yang lain. Gitu. Cuman spesialisasinya biasanya untuk infantry juga adalah yang namanya buff dan debuff. Itu bisa diwakili dengan adanya yang nama hero Gregory. Oke, ini aja yang bisa gua bagi buat kalian. Semoga membantu soal 2 skill bukan skill baru ya, tapi lebih ke gua baru dapetin dan gua baru bisa review juga. Jadi buat kalian yang merasa perlu deck lain nih untuk kumpulan infantry ya ini juga bisa dimasukkan gitu ya. Sisanya gimana kalian bikin skill deck yang cocok saja dengan cara permainan kalian atau cara berperannya kalian, karena tiap orang itu beda-beda ya. Ini aja yang bisa gue bagi, kurang lebihnya ya sudah gitu. Dan tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya juga ya. Jadi kita bantu ini channel biar tetap bisa target ke 1000. Ya minimal nyampe 1000 sih gua. Setelah dari 1000 ya terserah lah. Intinya target gua cuma pengen dapetin 1000 subscriber dulu. Mari kita support dengan cara di subscribe. Oke, itu aja. Salam Viking dan bye.